Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nurhalizah. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Ekonomi kelas malam semester 1. Di video ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, tentang marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan variabel marketing yang digunakan untuk mencapai tujuan marketing pada pasar yang ditargetkan. Istilah ini pertama kali dikenal oleh Neil Borden, profesor marketing Harvard pada tahun 1948. Saat itu Neil Borden baru mengenal istilah, tapi belum menyusun komponen dalam marketing mix. Pada tahun 1960, Jerome baru memperkenalkan 4 variabel utama marketing mix, yaitu produk, price, place, and promotion. Marketing mix sudah lama digunakan para pemilik bisnis di banyak negara untuk menyusun strategi marketing yang efektif untuk sebuah bisnis. Konsep ini dapat digunakan baik oleh bisnis yang baru dimulai maupun bisnis yang sudah lama berjalan. Awalnya, marketing mix hanya mencakup 4 elemen saja, yaitu produk, price, place, and promotion. Namun, dalam perkembangannya terdapat berbagai modifikasi elemen dari para ahli. Salah satu perkembangan konsep marketing mix yang paling banyak dikenal adalah marketing mix 7P. Konsep ini dikenal oleh Boehm and Bittner yang berisi 4 elemen ditambah 3 elemen baru, yaitu Physical Evidence, People, and Process. Nah, fungsi marketing mix adalah untuk membantu kamu merumuskan strategi marketing yang efektif. Kamu bisa mengkomunikasikan produk kamu kepada target yang tepat dan dengan pesan yang sesuai. Selain itu, bisa kamu lihat di infografik sebelumnya bahwa kegagalan memasarkan produk menjadi salah satu faktor utama bangkrutnya perusahaan rintisan. Salah satu cara untuk menghindari kegagalan tersebut adalah dengan memahami konsep marketing mix ini. Marketing mix yang pertama, mengenai produk. Apa saja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang, bisa dalam bentuk jasa, barang, atau produk virtual. Di era digital ini, produk tidak terbatas pada produk fisik ataupun jasa. Kamu juga bisa menciptakan produk virtual seperti website, aplikasi, dan semacamnya. Yang perlu diingat ketika menciptakan produk adalah kamu harus memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan dari pasar. Karena itulah, kamu perlu melakukan riset produk untuk menemukan apa yang dibutuhkan pasar dan solusi apa yang kamu bisa tawarkan. Untuk mempermudah kamu melakukan riset pasar, ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Yang pertama, ada masalah yang dihadapi konsumen, solusi atau produk yang bisa kamu tawarkan, bagaimana konsumen akan menggunakan produk kamu, apa keunikan dari produk yang kamu tawarkan. Banyak bisnis yang gagal di tengah jalan karena buruknya kualitas riset produk yang dilakukan di awal. Banyak pula pembisnis terjebak pada menciptakan produk yang hanya mengandalkan ide subjektif tanpa riset. Perlu kamu ketahui, membuat produk yang tidak diinginkan konsumen adalah faktor kegagalan terbesar. Kebanyakan perusahaan rintisan atau startup, 36% perusahaan rintisan gagal karena menciptakan produk yang salah. Jadi, pastikan kamu membuat produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen berdasarkan data-data kamu temukan di lapangan. Unsur berikutnya dalam marketing mix yaitu price atau harga. Price atau harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk menggunakan produk. Harga yang terlalu rendah bisa membahayakan keberlangsungan bisnis. Di sisi lain, harga yang terlalu tinggi juga akan menyurutkan minat pembeli. Kita perlu menemukan titik yang tepat di mana konsumen tidak merasa keberatan dan bisnis tetap bisa berjalan. Dalam ilmu ekonomi, terdapat istilah break-even price, yaitu harga terkecil yang bisa dipasang pada produk agar bisnis tidak merugi. Untuk mendapatkan nilai break-even price, ada rumus tersendiri, yaitu
total fixed cost atau production volume, ditambah variable cost per unit sama dengan break-even price. Total fixed cost adalah biaya keseluruhan pembuatan produk, termasuk di dalamnya ongkos material, ongkos tenaga, dan ongkos lain-lain, seperti alat tulis kantor, marketing, dan lain-lain. Production volume adalah jumlah keseluruhan produk yang dibuat. Variable cost per unit adalah biaya pembuatan satu buah produk. Dan perlu diingat, break-even price belum mendapatkan keuntungan bagi bisnis. Dan itu adalah titik aman yang tidak merugikan bisnis. Jadi, perlu menambahkan sekian rupiah lagi dari break-even price untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, place atau tempat. Lokasi fisik tempat berjalan bisnis atau kanal distribusi untuk mencapai target pasar. Sebuah bisnis memerlukan lokasi penjualan ideal untuk bisa menjangkau pasar dengan mudah. Unsur marketing mix yang satu ini mencakup kantor pusat, gudang, pabrik, toko fisik, kantor cabang, hingga toko cabang. Kamu tidak harus menempatkan kantor pusat, pabrik, dan toko fisik dalam satu lokasi. Pilihlah lokasi yang ideal dengan mempertimbangkan fungsi dan biaya. Ini plus tidak terbatas hanya pada lokasi fisik. Kita pun perlu mempertimbangkan internet sebagai tempat berjualan. Tempat untuk menjual produk semakin beragam, dari media sosial, marketplace, hingga website toko online. Setiap platform berjualan di internet punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya marketplace memungkinkan kamu untuk menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, ada banyak regulasi yang harus kita patuhi dan pembagian keuntungan. Berbeda dengan website toko online, kamu tidak terikat regulasi apapun karena kita mengelola website toko online secara mandiri. Keuntungannya pun semuanya masuk ke kantong kita. Memang kita harus melakukan semuanya secara mandiri, dari membuat produk hingga promosi. Namun, kamu punya kebebasan lebih dan tidak perlu berbagi keuntungan. Selanjutnya ada promotion atau promosi, yaitu segala upaya untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk. Bisa dibilang, ini adalah salah satu elemen marketing mix yang paling penting. Kamu dapat melakukan promosi menggunakan berbagai macam media, dari website, media sosial, surat kabar, radio, televisi, digital ads, media online, video online, hingga podcast. Di era digital ini, mau tidak mau kita harus bisa menjangkau calon konsumen melalui ranah dunia maya, baik itu melalui media sosial, traffic organik, digital ads, content marketing, ataupun video marketing. Selanjutnya yaitu physical evidence, atau bukti fisik tidak terbatas pada produk fisik saja. Produk fisik hanyalah salah satu dari sekian banyak physical evidence. Bukti fisik bisa berwujud dalam bentuk logo, brosur, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, seragam karyawan, event, and website resmi. Selanjutnya yaitu people. People yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia atau SDM yang menjalankan bisnis dari direktur sampai staff. Sumber daya manusia adalah aset terpenting dalam bisnis. Salah dalam memilih SDM bisa berakibat fatal pada bisnis. Dapat dilihat pada infografik 10 top startup mistakes. Rekrutmen yang buruk adalah faktor kedua terbesar dalam kegagalan sebuah perusahaan rintisan. Jadi, kamu tidak bisa menganggap rekrutmen sebagai proses sepele. Rekrutmen yang buruk bisa berakibat buruk pada perusahaan dalam banyak aspek. Yang pertama, tentu kamu rugi secara finansial. Proses rekrutmen membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menemukan orang yang kompeten. Jika merekrut orang yang salah, tentu biaya rekrutmen tersebut tidak menghasilkan apapun bagi perusahaan. Dan yang kedua, akan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Ada dua kemungkinan dalam hal ini. Kemungkinan yang pertama, orang yang kamu rekrut tidak punya kompetensi yang kamu butuhkan. Dan yang kedua, meskipun orang itu punya kompetensi,
perilakunya menghambat kerja tim. Kesalahan yang selanjutnya yaitu juga bisa berakibat buruk pada reputasi bisnis, terutama apabila orang tersebut mengisi posisi yang langsung berhubungan dengan konsumen. Tidak adanya kompetensi atau perilaku yang buruk bisa memberikan kesan buruk pada konsumen yang ia hadapi. Jadi, pastikan mengelola sumber daya manusia bisnis kamu dengan baik, karena seringkali mengabaikan elemen marketing mix yang satu ini. Selanjutnya yaitu proses. Proses adalah prosedur, mekanisme, atau alur yang perlu dilakukan konsumen untuk menggunakan layanan. Untuk lebih mudahnya, proses adalah pengalaman konsumen dari awal mengetahui produk sampai customer melakukan pembelian. Jadi, proses ini dimulai dari bagaimana konsumen mengetahui produk kamu, baik dari media sosial, digital ad, blog, atau media lainnya. Ketika konsumen tertarik membeli produk, ia harus melakukan order. Proses ini terus berlangsung sampai konsumen menggunakan barang atau layanan yang dibelinya. Hal terpenting dalam elemen ini adalah konsistensi. Produk atau layanan harus konsisten. Apa yang kamu iklankan harus konsisten dengan apa yang didapatkan oleh konsumen. Inkonsistensi produk akan merusak pengalaman konsumen, dan kemungkinan terburuknya, konsumen tidak mau menggunakan produk atau layanan kamu lagi.